Shalom saudaraku, selamat pagi. Pada pagi hari ini Tuhan mau memberikan sesuatu yang istimewa untuk kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi ini bersyukur buat perlindungan-Mu sepanjang malam ini. Buat perlindungan-Mu yang menjauhkan kami dari segala mara bahaya. Kalau hari ini kami masih bisa bangun dan beraktivitas kembali, itu semua hanya karena kemurahan-Mu saja atas kami semua. Bapa di surga, kami mau merenungkan firman-Mu. Biarlah dalam bimbingan Roh-Mu yang kudus, kami diberi pengertian yang benar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tema renungan pagi hari ini adalah jangan tunggu sempurna. Firman Tuhan, mari kita dengarkan dari 2 Korintus 12 ayat 7-10. Demikian firman Tuhan. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan padaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia umumnya mengharapkan kondisi yang sempurna dalam hidup ini, apalagi untuk melayani Tuhan dalam gereja. Seringkali kita dengar seseorang tidak mau melayani karena keadaannya saat ini. Saya pun pernah mengalami hal ini, bahkan saya menuntut Tuhan agar memberikan hal yang saya inginkan terjadi terlebih dahulu, baru saya melayani Dia. Namun saudaraku, rahasia dari kehidupan yang sempurna adalah menyadari ketidaksempurnaan kita, karena kuasa Allah justru bekerja sempurna dalam ketidaksempurnaan kita. Inilah yang Rasul Paulus alami. Karena ketika kita merasa kuat, seringkali kita tidak memberi ruang bagi Allah untuk bekerja. Namun ketika kita lemah, kita belajar bergantung penuh kepada kasih karunia-Nya. Dan disitulah kuasa Tuhan menjadi nyata, bukan karena kemampuan kita, melainkan karena anugerah-Nya yang menopang kita. Karena kalau kita menunggu sempurna baru datang kepada Tuhan, mungkin tidak ada seorang pun yang akan menjadi sempurna. Saudaraku, kelemahan bukanlah alasan bagi kita untuk tidak melayaninya, tetapi merupakan jalan bagi kita mempersilahkan Tuhan untuk menunjukkan bahwa Dialah sumber kekuatan yang sejati. Jadi jangan menyerah dengan kelemahanmu, tetapi serahkanlah semuanya kepada Tuhan. Biarkanlah kasih karunia-Nya yang akan menutupi setiap kekuranganmu. Marilah saudaraku, mari kita berdoa.
Bapa di sorga, terima kasih untuk kasih karunia-Mu yang cukup bagi kami. Di saat kami lemah, justru Engkaulah kekuatan kami. Ajari kami untuk tidak bersandar kepada kekuatan kami sendiri, tetapi hanya kepada kuasa-Mu yang sempurna. Ajar kami menyadari justru dalam kelemahan kami, kuasa-Mu menjadi sempurna. Bapa yang mengasihi kami, berkatilah jemaat-Mu pada hari ini. Bimbing dan lindungilah jemaat-Mu. Biarlah rencana-Mu yang indah terjadi pada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah kepada kehendak-Mu ya Bapa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.